Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, tentunya sangat luar biasa ya. Dan sering saya ulang-ulang hal ini, bagaimana perhatian Nabi terhadap istri-istrinya ya, agar kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bermuamalah yang terbaik terhadap istri-istri kita ya, atau istri kita ya, atau istri-istri kita ya. Contoh ya, yang sering saya sampaikan misalnya bagaimana perhatian Nabi kepada Sofiyah. Karena Sofiyah radhiyallahu anha ini sosok yang tidak seperti biasanya. Dia adalah Sofiyah bintu Huyai bin Akhtub, seorang wanita Yahudiyah dari Nadhiriyah, dari kabilah Bani Nadhir. Ayahnya adalah Huyai bin Akhtub, pimpinan kabilah Bani Nadhir. Ya, kemudian ternyata ayahnya, suaminya, kakaknya, mungkin adik-adiknya, kerabatnya, semuanya dibunuh atas perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya dibunuh, kemudian Rasulullah SAW menikahi Sofiyah. Ini suatu yang berat sebagai seorang wanita yang sangat perasa, sebagai sifat manusiawi, bagaimana orang yang telah membunuh suaminya, membunuh bapaknya, membunuh saudaranya, kemudian menikah dengan dia. Ya, namun Sofiyah terus berlawan perasaan ini, namun perasaannya kalah dengan begitu baiknya Nabi SAW kepada dia. Harusnya kalau dia dendam itu wajar. Makanya dalam sebagian riwayat tatkala Nabi bersama Sofiyah di suatu tempat, entah di kemah atau semisalnya, ada sahabat yang berkeliling berputar-putar kemah tersebut. Rasulullah SAW heran, kenapa kau putar-putar di sini? Kata dia, saya khawatir ini perempuan bikin macam-macam ya, khawatir. Mau tahu-tahu dendam sama Nabi SAW. Dia khawatir karena dia tahu ini wanita Yahudiyah. Tetapi Nabi SAW menghilangkan seluruh kebencian Sofiyah kepada Nabi dengan akhlaknya yang mulia. Maka Nabi SAW di antaranya tatkala Sofiyah hendak naik di atas onta, maka Nabi meninggikan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofiyah, karena Sofiyah agak tidak tinggi. Jadi beliau naik di atas paha Nabi, kemudian naik di atas onta. Ini di hadapan para sahabat Rasulullah SAW. Seandainya kita bisa menjalankan sunnah Nabi SAW seperti ini, kalau istri kita ingin ngambil sesuatu di lemari, kita bilang, sayang silakan. Sebentar, saya buka pintu biar dilihat sama teman-teman. Nabi kan dilihat sama sahabat. Silakan injak. Ma, cepat injak, ma. Jangan lama-lama, mama gemuk, mama. Papa bisa patah kalau injak. Tapi maksudnya seperti itu ya. Minimal kalau istri mau pergi ke mana, ya antum bukakan pintu mobil, antum suruh masuk, silakan sayangku, ente tutup pintu mobil. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghargai istri. Istri suka digituin, suka apa? Dilembutin ya. Bukan, mama cepat mah, lambat sekali mah, cepat mah, itu gas masukin ke bagasi mah, cepat itu angkat. Ntar Pak buka apa? Kasihan ya akhi. Harusnya istri itu seperti ratu di rumah, meskipun kadang-kadang jadi pembantu, tapi dia ratu. Jadi muliakan dia. Ada saatnya dia kerja keras selayaknya seorang pembantu, ya memang karena dia menghargai kita. Ada saatnya kita jadikan dia ratu kita, benar-benar kita muliakan, benar-benar kita layani, ya seperti itu. Sofiyah radhiyallahu anha juga, suatu hari Nabi SAW sedang iktikaf di Masjid Nabawi, dan kita tahu iktikaf hakikatnya adalah qatul alaik anil makhluk wal ittisalu bil khaliq, adalah memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan Allah. Itu hakikat daripada iktikaf. Kita tidak banyak ngobrol, tidak banyak berbicara perkara dunia, sibuk beribadah. Sampai Nabi SAW iktikaf bikin semacam kemah-kemahan, beliau masuk dalam situ supaya konsentrasi ibadah ya. Ya, bukan tatkala iktikaf malah WhatsAppan terus ya, grup nyala terus, tung tang, Facebook jalan terus ya. Ya, kemudian terkadang dari iktikaf bicara bisnis, kurangi dong, mahal sekali dulu iktikaf. Ya, iktikaf. Tulis status sedang iktikaf, ya ngapain? Namun waktu Sofiyah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, Rasulullah sedang iktikaf, maka Rasulullah SAW ngobrol sama Sofiyah. Berarti dia menyisihkan waktu untuk ngobrol sama istrinya di tengah-tengah kesibukan dia beribadah. Setelah ngobrol dengan Sofiyah, kemudian Sofiyah pulang ke rumahnya. Nabi keluar dari rumahnya, dari masjidnya, untuk mengantar apa? Sofiyah. Karena secara dalam hukum iktikaf kita boleh keluar kalau darurat. Maka Nabi mengantar Sofiyah karena sudah malam, mengantar Sofiyah pulang ke rumahnya.
Dengan akhlak yang mulia sepertilah kemudian Nabi menghilangkan segala kebencian apa? Sofiyah. Jadi Sofiyah sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh sederhana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur ngobrol dengan istrinya. Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, "Bittu inda khalati Maimunah fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi sa'atan thumma raqada." Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi ngobrol dengan Maimunah beberapa saat, kemudian Nabi apa? Tidur. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab as-samar fil ilm, bab tentang begadang karena nuntut ilmu. Ibnu Hajar menjelaskan, artinya apa? Anda kalau seperti pada Isya kita bicara tentang majelis ilmu, kita dapat pahala. Habis waktu 40 menit, 50 menit, 1 jam dalam rangka nuntut ilmu, kita dapat pahala, kita begadang nih. Maka demikian pula seorang suami yang ngobrol sama istrinya, dia dapat pahala juga. Makanya hadis tentang obrolan suami dan istri dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab as-samar fil ilmi, bab bergadang karena ilmu. Menurut Ibnu Hajar maksudnya apa Imam Bukhari? Maksudnya sebagaimana Anda kalau begadang karena nuntut ilmu dapat pahala, Anda ngobrol sama istri juga dapat pahala. Meskipun berbicara tentang cinta-cinta, dapat pahala. Ya. Oleh karenanya Anda harus tahu bahwasanya istri itu suka curhat, suka ngobrol. Kalau dia ngobrol, ente harus dengar. Dia sudah lama nungguin ente kerja dari pagi pulang malam, dia tungguin. Maka waktu ente pulang dari kantor, ngobrollah sebentar dengan apa? Istri. Dan dia suka kalau dia ngobrol, ente perhatikan. Jangan ente ngobrol, apa tadi? Ketawa tadi. Apa lagi tadi? Kasihan istri. Udah lepas itu HP, matikan dulu, dengar dia ngobrol. Biar dia ngobrol, dapat pahala ente. Tapi jangan lama-lama, ente bawa jam, pokoknya 15-20 menit, setengah jam. Silakan sayang, ada apa? Ustaz gini. Oh, sudah mau habis waktu, ente lihat terus. Sayang, sudah setengah jam sayang, Abi harus istirahat, cari duit, utang kita belum lunas. Sampai ada seorang syekh saya lihat di TV Arab, TV Saudi, dia cerita, dia bilang, ya ikhwan, istri itu pingin ngobrol dan dia suka kalau dia ngobrol ente dengerin, jangan ente cuekin, kasih waktu buat dia, tapi nggak boleh lama-lama. Jadi kalau dia ngobrol sama ente dengerin, ente bawa sumpritan sini, pokoknya udah habis perut, habis waktu. Karena kalau ente ikuti terus sampai subuh nanti ngobrol terus, ente besok nggak kerja kan banyak mudarat juga. Tapi maksud saya, istri itu harus ada waktu untuk ngobrol dengan kita. Nah, kalau ente sudah enjoy ngobrol sama istri, ente bahagia berarti. Ada orang enjoy ngobrol sama teman, sama istri nggak ngobrol-ngobrol, nggak ada bahan, nggak tahu hambar kalau bicara sama istri, berarti itu dia tidak bahagia. Dia mencari kebahagiaan di luar, apa main golf, main ini, main anu. Ya itu kan sebentar di rumah, kita banyak waktu di rumah. Nah, kalau ketemu istri, kita bisa enjoy sama istri, wah itu luar biasa kebahagiaan. Ada seorang yang dia hilang seperti itu. Dia bisa enjoy kalau ketemu dengan temannya, makan sama temannya, ngobrol sama dia. Begitu sama istrinya dia tidak merasakan enjoy. Berarti orang ini tidak bahagia sebenarnya. Maka Anda harus ciptakan, kalau belum ada kebahagiaan dengan istri, dengan obrolan dengan istri, maka ente harus perbaiki. Baik, di antara perhatian Nabi SAW terhadap istrinya, yang menurut kita terkadang sepele, tapi bagi para wanita tidak sepele. Contoh, Nabi SAW, Aisyah menyebutkan kalau Aisyah minum, maka gelas diambil oleh Nabi SAW dan Nabi minum dari bekas bibirnya Aisyah. Jadi kalau kita bilang Aisyah minum di sini, maka Nabi putar gelasnya ya, dia minum dari bekas bibirnya siapa? Aisyah. Kalau kita ngapain ngurus bibirmu sini, bibir sini, yang penting minum. Tapi wanita enggak, wanita begitu-begitu dia perhatian. Dan Nabi mengikuti perasaan wanita, karena dia tahu wanita suka seperti begitu, maka Nabi sengaja minum dari bekas bibirnya siapa? Aisyah. Bahkan dalam sebagian riwayat Aisyah makan daging, Rasulullah SAW ambil dagingnya, makan dari bekas gigitan siapa? Aisyah. Dan Aisyah bangga dengan hal itu, makanya dia cerita sama kita, saya pernah begini, Nabi pernah begini, Nabi pernah begini. Antum praktekkan ya. Jadi kalau istri antum makan apel, antum ambil bekas gigitannya. Oh, indah. Ma, sikat gigi nggak tadi pagi? Banyak kalau kita mau ceritakan bagaimana akhlak Nabi. Intinya para hadirin, waktu sudah mau habis, saya ingin sampaikan bahwasanya ya, wanita itu banyak kekurangannya. Kita juga punya kekurangan, tapi Rasulullah SAW menyebutkan tentang khususan bahwasanya mereka punya kekurangan. Mereka diciptakan tulang rusuk yang bengkok, akal mereka kurang, maka kita harus banyak beri uzur kepada mereka. Jangan kita hina mereka ya.
Saya sempat mendengar sebagian ceramah yang menghina wanita. Di Arab Saudi sampai syekh tersebut diberhentikan dari ceramah. Jadi dia ceramah, dia bilang wanita itu setengah otaknya. Apalagi kalau sudah nyetir mobil tinggal seperempat katanya. Akhirnya diberhentikan ceramahnya karena tidak boleh kita ngejek melebihi hadis. Hadis cuma bilang ya kurang, jangan dibilang jadi berapa? Seperempat, tidak boleh ya. Jadi ya, dan ibu-ibu harus sadar juga ya bahwasanya memang ibu-ibu akalnya kurang ya. Ibu-ibu juga harus sadar. Ya, jangan merasa akalnya pinter, jangan minterin suami. Ibu tahu bahwasanya akal ibu apa? Kurang ya. Jangan merasa lurus. Ibu tahu ibu tuh bengkok ya. Jadi ibu harus ngerti. Maka kita beri udzur kepada ibu-ibu ya. Beri udzur kepada ibu-ibu.